banyak. Dari materi yang sudah kami sampaikan ini juga kami akan skip, pilih beberapa hal yang menurut pengalaman kami ketika kami melakukan audit, baik audit operasional, audit kinerja, audit investigatif, bahkan ketika kami diminta untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara, ini sering terjadi. Jadi permasalahan-permasalahan ini sering muncul. Saya ingin tegaskan di awal Bapak Ibu, ketika kami melakukan audit investigatif atau bahkan audit penghitungan kerugian keuangan negara, maka yang pertama-tama dilakukan oleh auditor adalah untuk menilai titik kritis ini. Atau dalam bahasa lain, menilai penyimpangan apa yang terjadi di tahapan pengadaan ini. Tentu penilaian penyimpangan ini dimulai dari tahap-tahap awal. Misalnya pada tahap perencanaan, kemudian nanti di tahap perencanaan itu ada tahap penunjukan pejabat pengadaan, ada tahap penyusunan RUP, dan lain-lain. Kenapa ini penting? Karena dalam audit investigatif atau bahkan audit penghitungan kerugian keuangan negara yang tujuan akhirnya nanti litigasi, penting bagi kami untuk menentukan penyimpangannya di awal dulu. Apakah telah terjadi penyimpangan terhadap penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan. Kemudian apakah penyimpangan yang dilakukan di awal itu mempunyai hubungan kausalitas dengan kerugian keuangan negara. Jadi sebenarnya yang kami lakukan, kami di dalam melakukan audit, terutama audit investigatif, karena memang dunia saya dunia investigatif, dan audit penghitungan kerugian keuangan negara, kami tidak melulu pada kerugian keuangan negara, nilai kerugian keuangan negaranya, tapi di awal kami tentukan penyimpangan dulu. Atau dalam bahasa kita hari ini, titik kritis, atau dalam mungkin tanda-tanda adanya penyimpangan kerugian keuangan negara. Saya akan mulai beberapa ini, Bapak Ibu, karena waktunya sangat singkat, hanya 1 jam di paparan ini. Di tahap perencanaan, saya awali tahap penunjukan pejabat pengadaan. Sesungguhnya auditor sudah mencermati, auditor sudah mengindikasikan pada tahap awal itu ketika akan melakukan audit, mereka sudah punya TAO, kami menyebut TAO Bapak Ibu, tentatif audit objektif. Bahagian-bahagian mana berdasarkan pengalamannya, bagian-bagian mana yang harus menjadi perhatian mereka karena sesungguhnya pada bagian ini ada penyimpangan. Misalnya pada personil Pokja, pada tahap penunjukan pejabat pengadaan, pada pemilihan atau pemilihan Pokja pengadaan atau pejabat pengadaan tertutup, tidak transparan, tidak adil. Mungkin Bapak Ibu kemudian bertanya, dari mana ini diketahui? Tentu ini diketahui dengan penerapan atau pelaksanaan tahap audit. Bapak Ibu, dalam dunia audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara, teknik audit yang sangat relevan dilakukan oleh para auditor adalah 3 teknik utama. Di samping teknik-teknik yang lain, pengumpulan dokumen, pengumpulan informasi, dan lain-lain, maka klarifikasi, wawancara, itu menjadi bagian yang penting. Bisa jadi kemudian ini diketahui oleh para auditor dari hasil klarifikasi. Pokja pemilihan pejabat pengadaan memihak, nah ini juga bisa diketahui, bisa diidentifikasi dari hasil audit. Kemudian tidak independen, bekerja di bawah tekanan, PA, KPA, PPK, atau penyedia. Nah, Bapak Ibu, yang ingin saya katakan adalah yang dilakukan auditor pada tahap awal tentu mereka melakukan pengujian apakah para pelaksana pengadaan itu sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan. Karena ini bagian yang menjadi perhatian mereka. Kemudian di tahap penyusunan OP juga sama, Bapak Ibu. Penentuan jenis dan jumlah item barang tidak sesuai dengan kebutuhan real. Ini berdasarkan pengalaman kami, memang ketika kemudian kita lakukan klarifikasi, kita lakukan observasi, ternyata barang yang dibeli tidak dibutuhkan. Ternyata barang yang dibeli tidak sesuai dengan lokasi. Ternyata barang yang dibeli sesungguhnya tidak bisa digunakan karena tidak ada infrastruktur pendukungnya di sana, misalnya seperti itu. Penggelembungan anggaran ini sudah tentu Bapak Ibu sudah paham.
harga satuan tidak realistis misalnya, kebutuhan real dalam bentuk volume, biaya kualitas, bahan dan lain ini di atas. Kemudian intervensi Bapak Ibu, intervensi bahwa auditor BPKP juga auditor-auditor yang lain, terutama ketika mereka melakukan audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dia sampai pada menguji ini. Mungkin kalau dalam audit operasional, audit kinerja, tidak sampai menguji pada intervensi, tapi dalam jenis audit yang saya sebutkan tadi, mereka akan menguji sampai ke sana. Kenapa? Karena pada jenis audit ini, kami para auditor harus sampai pada siapa yang melakukan apa. Jadi sampai who-nya. Siapa sih sebenarnya yang paling berperan terhadap adanya penyimpangan yang berdampak pada kerugian keuangan negara. Jadi intervensi itu bisa dibuktikan. Kemudian kegiatan yang direncanakan tidak ada dalam renja, ini juga lazim terjadi. Tahap persiapan Bapak Ibu, HPS tidak ditetapkan oleh PPK, ini juga banyak. Kemudian HPS tidak disusun dan ditetapkan oleh PPK, ini ada markup HPS, kemudian HPS terlalu tinggi. Nah, tentu HPS ini, makanya mungkin yang sering Bapak Ibu jumpai, auditor-auditor kita ketika melakukan audit, dia menguji ulang HPS dengan melakukan pengujian yang didasarkan pada berbagai sumber, dengan kontrak-kontrak yang lalu, atau bahkan pada sampai pengujian harga pasar. Tentu kalau sudah kontraknya terlalu lama, pengujian harga pasarnya disesuaikan dengan dilakukan beberapa penyesuaian, misalnya inflasi, perubahan harga, dan lain-lain. Tahap persiapan juga kita mengidentifikasi ada titik kritis atau red flag yang biasa terjadi Bapak Ibu. Misalnya kriteria penilaian kualifikasi dan evaluasi penawaran tidak jelas, berlebihan, tidak relevan, atau bahkan menambah-nambah kriteria. Kemudian spek teknis yang seakan mengarah pada produk atau barang-barang tertentu. Pengumuman juga sama, mungkin di slide selanjutnya. Jangka waktu pengumuman tidak sesuai aturan. Nah, ini semua Bapak Ibu, ini semua titik kritis ini sesungguhnya merupakan yang kami buat di slide ini berdasarkan pengalaman kami ketika kami melakukan audit. Baik. Kemudian ada di tahap penjelasan dan mungkin saya akan lanjut ke beberapa ini aja. Tahap pemberian penjelasan juga sama. Pokja tidak menjawab pertanyaan, penjelasan lanjutan lapangan dilakukan oleh personil yang anggota Pokja, pemilih berita acara, penjelasan lanjutan tidak dibuat dan lain-lain. Kemudian ada lagi perubahan penting atas kriteria pemilihan penyedia sebagai hasil pemberian penjelasan tidak dituangkan dalam adendum dokumen pemeliharaan. Intinya Bapak Ibu, auditor ketika melakukan audit, dia mencermati semua tahapan audit, kemudian semua tahapan audit tentu ada produknya. Misalnya tahapan unwitting ini, tahapan pemberi penjelasan ini, tentu produknya itu berita acara unwitting atau adendum dokumen unwitting. Dari dokumen itulah kemudian auditor menggali beberapa informasi atau bahkan sampai melakukan klarifikasi, konfirmasi, dan wawancara kepada pihak. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman itulah titik kritis pada bagian ini kami tuangkan. Tahapan kualifikasi di slide selanjutnya, Bu Putri. Penggunaan metode prakualifikasi untuk kegiatan penilaian kualifikasi seharusnya dilakukan oleh pasca kualifikasi dengan tujuan mengurangi kompetisi. Ini juga sering. Metode pengadaan barang dan jasa yang dipilih itu kadangkala juga dalam kasus-kasus tertentu sudah direkayasa sedemikian rupa. Harusnya pasca kualifikasi dilakukan dengan prakualifikasi, misalnya seperti itu.
Kemudian kriteria kualifikasi menghambat atau membatasi keikutsertaan calon penyedia tertentu. Ini juga sering, misalnya mewajibkan perusahaan tertentu memperoleh rekomendasi dari beberapa pabrikan, misalnya kalau pengadaan barang dan jasa. Yang ini menghambat beberapa rekanan lain yang sebenarnya juga mempunyai kemampuan, tapi karena tidak mempunyai rekomendasi dari pabrikan yang disyaratkan, mereka tidak bisa masuk. Kemudian pokja pemilihan, pengadaan meluluskan peserta yang tidak memenuhi syarat. Ini sudah sangat rekayasa barangkali. Kemudian adanya post bidding, yaitu menambah, mengganti, mengubah. Bapak Ibu, auditor itu ketika melakukan pengujian dengan banyak teknik-teknik yang ia lakukan, bahkan sampai pada menguji kembali penawaran dari para peserta sampai melihat apakah dengan membandingkan misalnya sampai huruf-huruf pun mereka bisa bandingkan. Apakah diketik dengan huruf yang sama, apakah menggunakan kertas yang sama, dan bisa jadi untuk mengidentifikasi kemudian apakah di tahapan-tahapan itu ada penyimpangan yang mungkin terjadi. Tahapan pemasukan dokumen penawaran, waktu penyampaian dokumen penawaran sangat terbatas. Ini tentu rekayasa dimaksudkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan agar yang memasukkan penawaran itu adalah pihak-pihak yang mungkin mereka inginkan. Karena kita tahu bahwa fraud di dalam pengadaan barang dan jasa itu bisa saja terjadi kerjasama antara pihak penyedia dan pelaksana pengadaan. Peserta tender yang akan mendaftar kesulitan memasukkan dokumen penawaran ini di akhir-akhir ini sering terjadi. Terdapat pengaturan kapasitas bandwidth misalnya, bandwidth dikecilkan atau di waktu-waktu tertentu dikecilkan sehingga banyak calon penyedia yang akan melakukan pendaftaran itu tidak bisa masuk. Kami di BPKP, Bapak Ibu punya aplikasi pengadaan barang dan jasa yang sejauh ini bisa mendetek, bisa mengetahui kondisi-kondisi seperti itu. Karena kami punya satu unit yang ada di kami berupa komputer forensik audit yang salah satunya bisa mendetek pengadaan barang dan jasa yang melalui komputer ini, yang melalui kemudian pembocoran dokumen penawaran serta peserta kepada peserta lainnya sehingga dapat mengajukan nilai penawaran yang terendah saat menjelang penutupan masukan dokumen penawaran. Ini kolusi yang kami sebut tadi. Di pemasukan juga banyak Bapak Ibu. Mungkin kita lanjut karena ada beberapa tahapan yang mungkin saya ingin jelaskan detail. Mungkin di poin 5 Bu Ria, tahap refleks pada tahap pelaksanaan kontrak. Perubahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak didukung dengan perubahan kontrak atau adendum oleh PPK. Di sini Pak, izin Pak. Ya. Ya, baik. Mungkin selanjutnya. Ya. Ini Pak. Mungkin sebelumnya kali ya. Yang ini. Poin 5. Slide 5. Poin 5, titik kritis pada tahap pelaksanaan kontrak. Oh iya, ini Pak, titik kritis pada tahap pelaksanaan. Sudah berubah di Bapak? Oke, ya. Perubahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak didukung dengan perubahan kontrak adendum oleh PPK. Bapak Ibu, saat ini kita banyak proyek, banyak pekerjaan dengan nilai yang sangat besar, di mana proyek-proyek itu pada akhirnya beberapa proyek terdapat dispute antara penyedia dengan pihak pemilik pekerjaan. Nah, ketika kami cermati, banyak dispute yang terjadi, kemudian pekerjaan di lapangan itu berlangsung terus, tapi tidak didukung dengan adanya adendum kontrak. Permasalahan ini jadi rumit Bapak Ibu,
ketika kemudian ini akan dilakukan pembayaran, yang akan diikuti yang mana? Yang akan sesungguhnya antara mereka berdua sebenarnya kesepakatan untuk tetap melakukan pekerjaan itu ada. Untuk tetap melanjutkan pekerjaan ada. Hanya mereka di beberapa proyek yang kami dapati, mereka kelupaan, mereka abai bahwa kegiatan itu harus didukung dengan adendum kontrak. Ini sering juga terjadi. Kemudian pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak, volume. Nah ini, poin ini, pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, bisa volume tidak sesuai, kualitas tidak sesuai, kemudian pekerjaan terlambat. Poin yang ini Bapak Ibu, yang sering berdampak pada nilai. Sering berdampak pada kerugian keuangan negara. Nanti di belakang saya sedikit menguraikan terkait dengan risiko kerugian keuangan negara yang salah satunya ini. Kemudian penyedia maupun PPK tidak melakukan pemutusan kontrak meskipun terjadi kondisi yang memenuhi syarat pemutusan kontrak. Ini macam-macam penyebabnya. Bisa saja disebabkan karena kedua belah pihak sudah sepakat, sudah berkolusi untuk melakukan ini. Dan memang akhirnya untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini di ujungnya nanti akan terjadi kerumitan, akan terjadi dispute. Pekerjaan tambah kurang tidak diantisipasi sejak awal dalam perencanaan. Ini mestinya sesuai dengan ketentuan ini bisa diantisipasi. Dalam kontrak harga satuan, pekerjaan bervolume kecil, harga satuannya direndahkan. Pekerjaan bervolume besar, harga satuannya ditinggikan. Ini sering kita jumpai. Ini juga tentu rekayasa harusnya ini bisa diketahui oleh PPK. Bisa diketahui oleh pihak-pihak yang mungkin juga di dalam proyek berperan sebagai pengawas. Kemudian kontrak yang selainnya kontrak tahun tunggal atau kontrak tahunan dibuat sebagai kontrak jama atau multi-year untuk membuka peluang penyesuaian harga atau eskalasi. Nah ini juga banyak masalah terkait PH atau eskalasi untuk kontrak yang rekayasa seperti ini Bapak Ibu. Karena di PH, di penyesuaian harga, aturan mengenai eskalasi itu kan sudah harus jelas. Aspek kontraktualnya harus jelas, aspek teknisnya harus jelas, termasuk harga, termasuk ketersediaan anggaran harus jelas. Oleh karena harusnya untuk kontrak tahun jama ini kan mestinya sudah cukup rigid pengaturannya. Serah terima juga kuantitas volume yang diserahkan tidak sesuai dengan kontrak. Kualitas pekerjaan, mungkin di slide selanjutnya, titik kritis pada tahap serah terima. Kuantitas, volume yang diserahkan tidak sesuai dengan kontrak. Kualitas pekerjaan yang diserahkan tidak sama dengan ketentuan dalam spek. Bapak Ibu, auditor ketika melakukan audit, salah satu yang mereka lakukan tentu melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik sesuai dengan kompetensinya, karena nanti di belakang saya akan jelaskan kapan auditor akan menggunakan tenaga ahli lain, karena memang secara kompetensi mereka tidak mempunyai kompetensi. Membandingkan antara kontrak dengan fakta yang ada di lapangan. Itu yang dilakukan oleh auditor. Kuantitas atau volume itu tidak sesuai dengan kontrak, tentu berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor di lapangan. Tidak sama dengan ketentuan dalam spek, teknis kontrak ini sama dengan poin yang di atas. Kemudian data lapangan yang dipalsukan. Nah ini bisa saja dilakukan ini dengan melibatkan pihak-pihak terkait, pihak rekanan, pihak konsultan, pengawas, PPK dan lain-lain. Bagaimana cara auditor membuktikan ini Bapak Ibu? Tentu dengan mendapatkan dokumen, kemudian melakukan klarifikasi kepada beberapa pihak. Pembayaran dilakukan melampaui kemajuan fisik, ini juga sering. Fisiknya 50%, mungkin pembayarannya sudah sampai 90%, seperti itu. Tagihan palsu, pembayaran fiktif. Kalau yang fiktif ini tentu sudah satu peristiwa yang menurut kami para auditor tingkat rekayasanya sangat tinggi. Dilakukan dengan kesadaran, dengan niat melakukan penyimpangan
yang mungkin oleh teman-teman penyidik yang dalam bahasa mereka memang pelakunya mempunyai mens rea untuk melakukan itu. Titik kritis pada tahap pengadaan melalui swakelola ini juga tidak jauh beda. Penetapan sasaran tidak sesuai dengan perencanaan, penyusunan spek tidak sesuai ketentuan, estimasi harga tidak sesuai aturan, penambahan item tidak diperkenankan, kemudian pada saat penyerahan pekerjaan tidak dilengkapi dengan BST. Kemudian pada aspek pemanfaatan juga kami melihat karena di beberapa proyek kita ketemui bahwa proyek itu tidak sesuai kebutuhan atau kuantitas kualitas spek yang diterima tidak sesuai dengan yang dikontrak. Sedikit mengenai perpanjangan waktu Bapak Ibu. Tadi Bu Ria sudah membahas ini panjang lebar, saya sedikit aja barangkali. Nanti kita akan berdiskusi saja barangkali. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan, saya menggarisbawahi perpanjangan waktu ini dari kalau menurut pemahaman kami dari beberapa aturan sebelum sampai pada ini, perpanjangan waktu adalah perubahan kontrak berupa perpanjangan waktu karena adanya tadi Bu Ria sudah menjelaskan kondisi lapangan, pos mayar, dan atau peristiwa kompensasi yang menurut perpanjangan waktu itu perlu dilaksanakan perpanjangan. Kemudian di sana tentu ada penyebab yang harus yang mengharuskan waktu itu diperpanjang. Yang tadi Bu Ria menyatakan PPK tentu harus menilai itu. Kemudian persyaratan perpanjangan waktu apakah memenuhi misalnya kriteria pos mayor, kemudian kriteria peristiwa kompensasi, dan lain-lain. Yang menjadi catatan penting kami terkait dengan perpanjangan waktu, Bapak Ibu, tentu bahwa perpanjangan waktu kontrak diperlukan adendum atau perubahan kontrak. Nah ini bagian yang biasa dinilai oleh auditor. Kemudian perpanjangan waktu kontrak diberikan sebelum kontrak berakhir. Kemudian tentu tadi kita juga para auditor menilai bahwa perpanjangan waktu itu bagaimana dengan jaminan pelaksanaannya. Kemudian bagaimana dengan dendanya. Tentu kalau perpanjangan waktu normal itu tidak dikenakan denda, karena ini juga nanti yang ditanyakan ke kami. Lama perpanjangan waktu tadi Bu Ria sudah menyampaikan 50 hari, kemudian sekarang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian perpanjangan waktu yang paling penting itu kami perlu menilai bahwa itu tidak direncanakan dari awal. Karena banyak sekali proyek-proyek hari-hari belakangan ini, tahun-tahun belakangan ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya baik penyedia maupun pemilik proyek, sesungguhnya dia tahu itu dari awal bahwa proyek ini pasti akan tidak tepat waktu, bahwa proyek ini tidak akan selesai pada waktunya, pasti akan diperpanjang. Harusnya ini sudah diantisipasi. Oleh karenanya auditor itu mencermati ketika dia melakukan audit, terutama untuk Pak Irwan mungkin kita habiskan dulu ya, selesai ya Pak Irwan ya. Izin Pak Irwan, kita selesaikan dulu, nanti biar Bu Putri yang memandu kita untuk ini berdiskusi. Ya, silakan Pak. Oke, makasih Pak Irwan. Nah, permasalahan yang ada dari perpanjangan waktu di kami, biasanya kami nilai, auditor itu selalu menguji perpanjangan waktu, terutama terkait dengan syarat perpanjangan waktu. Apakah memenuhi force majeure? Apakah kondisi-kondisi force majeure itu terpenuhi? Bencana alam misalnya, ada berita acara bahwa terjadi force majeure dan lain-lain. Peristiwa kompensasi dan peristiwa kondisi lapangan. Tentu ini kriteria ini kita uji. Kemudian perubahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak didukung dengan perubahan kontrak adendum oleh PK. Adendum dilakukan belakangan. Ini juga banyak sekali kita jumpai
bahwa dalam pelaksanaan proyek dokumen-dokumen itu terindikasi backdate. Jadi tanggalnya itu seperti tanggal-tanggal ditarik mundur. Misalnya terindikasi ada nomor-nomor surat yang dibuat berseri misalnya. 150A, 150B itu menurut kami para auditor itu adalah ciri, itu adalah tanda bahwa dokumen itu merupakan dokumen backdate. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan terindikasi rencanakan dari awal. Ini sebenarnya kita sudah bisa lihat dari awal ini. Dengan dalam kondisi normal pasti pekerjaan ini tidak akan selesai. Misalnya kontrak dilakukan bulan Oktober, sementara kontraknya merupakan kontrak fisik yang rumit misalnya. Mungkin slide berikutnya Bu Putri terkait dengan pemberian kesempatan. Nah, pemberian kesempatan juga sama Bapak Ibu. Pemberian kesempatan ini dari PPK kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan akibat terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kesalahan penyedia. Poin-poin ini tentu kita lakukan analisis. Apakah memang kondisi ini terpenuhi? Terutama yang menjadi perhatian kita tentu bahwa penyebab keterlambatan ini merupakan kesalahan penyedia, sehingga berdasarkan penilaian PPK ini layak ini kita diberikan perpanjangan pemberian kesempatan oleh PPK. Kemudian beberapa hal yang juga biasanya kita cermati bahwa persyaratan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan yang pertama pekerjaan yang tidak melampaui tahun anggaran tidak boleh direncanakan sebelum tanda tangan kontrak. Ini yang tadi saya jelaskan juga terkait yang pertama, analisis PPK menyimpulkan bahwa lebih efisien dan bermanfaat bila penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan. Nah, ada 5 permasalahan yang kami identifikasi Bapak Ibu di pemberian kesempatan ini ketika kami melakukan audit dan pengalaman kami melakukan audit. Yang pertama, pemberian kesempatan terindikasi desain dari awal bukan karena keterlambatan. Nah, ini tentu kita sudah kira-kira ini kita melakukan analisis. Tentu di beberapa kesempatan kita juga menggunakan ahli di bidangnya untuk mengetahui kalau proyek seperti ini kira-kira siapnya berapa lama gitu. PPK salah dalam melakukan analisis, ini kesalahan PPK. Seharusnya penyedia tidak layak. Ini bisa salah sebenarnya. Salah ini poin 2 PPK salah, tapi poin 3 rekayasa poinnya sama. Salah ini betul-betul dia melakukan analisis, tapi analisisnya tidak keliru. Dia sudah melakukan sesuai dengan keahliannya, tapi tidak tepat. Sedangkan pada poin ketiga rekayasa ini bisa jadi antara penyedia dan PPK sudah berkolusi untuk melakukan meminta penyedianya meminta pemberian kesempatan dan diperkenankan oleh PPK. Dilakukan adendum. Kemudian ini untuk karena di persyaratannya mungkin nanti Bu Ria bisa mengulas. Dilakukan adendum perubahan pembebanan anggaran khusus untuk pemberian kesempatan melampaui tahun anggaran. Karena pemberian kesempatan ini ada pemberian kesempatan tidak melampaui tahun anggaran, ada pemberian kesempatan melampaui tahun anggaran. Nah, ini pemberian kesempatan pekerjaan tidak mengatur batas waktu pemberian kesempatan atau melampaui 90 hari. Saya tidak tahu apakah waktu 90 hari ini masih belum ada perubahan dengan aturan yang terbaru. Bagian ketiga, Bapak Ibu sekalian, sedikit mengenai risiko kerugian keuangan negara, Bapak Ibu. Sesungguhnya banyak hal yang berisiko terhadap kerugian keuangan negara. Yang saya sajikan ini, yang saya paparkan ini, merupakan 3 risiko utama yang berdampak langsung pada munculnya nilai kerugian keuangan negara.
kualitas kurang, kuantitas kurang, dan markup. Kalau satu proyek kualitasnya rendah dibandingkan dengan spek, artinya negara membayar lebih rendah dari yang ia terima, tentu dampaknya kerugian keuangan negara. Kuantitas kurang juga sama. Volume yang diterima oleh negara lebih kecil daripada uang negara yang keluar. Markup juga sama. Nah, saya secara khusus di sesi ini ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekaligus memberikan semacam informasi bahwa BPKP dalam melakukan audit terkait pengadaan barang dan jasa, terutama untuk proyek-proyek yang di dalamnya kami tidak mempunyai keahlian teknis, maka kami selalu menggunakan ahli lain. BPKP itu merupakan instansi audit yang notabene kemampuannya adalah akuntansi dan auditing. Oleh karena ketika kami melakukan audit di luar keahlian kami, misalnya terkait dengan kualitas, kami tidak ahli kualitas gedung, kualitas bangunan, kualitas konstruksi, kami tidak ahli, maka kami menggunakan ahli lain. Nah, ini biasa kami lakukan. Apalagi kalau ini audit penghitungan kerugian keuangan negara, kita menggunakan ahli lain dengan meminta penyidik untuk menyediakannya ahli tersebut, kemudian dan kami bersama-sama menjadi pemberi keterangan ahli di persidangan. Nah, dalam menggunakan ahli di luar ahli kami, Bapak Ibu, kami juga memastikan bahwa persepsi kami itu harus sama dengan persepsi ahli. Persepsi. Kami tidak mengintervensi keahlian, tapi persepsinya sama. Cara mereka menghitung menurut penilaian kami, menurut persepsi kami sama. Tidak boleh meyakini sebagian dan menggunakan serta menolak sebagian ini juga penting. Kami selaku auditor berprinsip dan di SOP kami sudah diatur bahwa kami tidak boleh menggunakan sebahagian pendapat ahli, sebagian tidak. Jika kami merasa terhadap sebahagian pendapatnya kami tidak bisa menerima, maka keseluruhan kami tidak akan gunakan. Tapi biasanya ada komunikasi antara kami dan ahli. Untuk kualitas kurang juga sama Bapak Ibu, kami juga perlu mengkaji apakah perbedaan volume ini yang kami lakukan dalam audit. Kalau kuantitas kurang, tentu kami sudah menguji. Jangan-jangan kuantitas itu diatur di CCO. Dan juga perlu bagi kami untuk perlu mengkaji apakah perbedaan kuantitas itu tentu membandingkan antara faktanya dengan kontrak, kuantitasnya kurang didukung oleh aturan main yang berlaku atau karena adanya kolusi. Kolusi ini biasanya kami yakini dari tahapan audit mulai dari awal. Kembali untuk kuantitas juga, untuk fisik yang bersifat teknis, kami juga perlu bantuan tenaga ahli untuk menghitung kuantitas fisik yang terpasang. Karena memang kami tidak punya keahlian di sana. Walaupun Bapak Ibu bisa jadi di tim kami ada insinyurnya, di tim kami ada ahli tekniknya, yang secara formal dia lulusan dari universitas atau fakultas teknik. Tapi karena institusi kami adalah audit yang keahliannya adalah akuntansi dan audit, maka kami tetap menggunakan ahli lain. Cek fisik yang kami lakukan hanya bersifat observasi, pengamatan saja untuk meyakinkan keberadaan dan kemanfaatan biasanya. Ini yang rumit, tapi kalau menghitung misalnya kekurangan bola lampu, kekurangan yang bisa dihitung secara fisik, biasanya kami bisa lakukan. Bagaimana kami meyakini adanya markup, Bapak Ibu? Kami tentu harus membuktikan adanya pengaturan anggaran, proses pengadaan lelangnya menyimpang, dan lain-lain. Itulah sebabnya mengapa dalam melakukan audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dalam proses pengadaan barang dan jasa,
kami melakukan pengujian dari awal. Apakah dari awal sudah ada penyimpangan seperti yang saya uraikan depan tadi? Kami sudah membuktikan bagaimana perencanaannya, apakah ada penyimpangan, bagaimana penentuan HPS-nya, bagaimana pelelangannya, bagaimana pelaksanaannya, dan lain-lain. Karena kasus TPK sesungguhnya kerugian keuangan negara itu adalah dampak, adalah penyebab dari adanya rekayasa, dari adanya penyimpangan yang bisa jadi didesain dari awal. Yang kedua, harga yang terbentuk adalah harga yang tidak wajar. Jadi kita membuktikan memang harga yang terbentuk itu tidak wajar. Dengan melakukan konfirmasi, klarifikasi, cek harga pasar, membandingkan kontrak sejenis, dan lain-lain. Bagaimana mitigasinya? Mungkin sebelum slide terakhir, Bu Putri. Bapak Ibu, tentu penting bagi kita dari risiko-risiko yang ada tadi, dari titik kritis yang ada di pengadaan barang dan jasa, kita melakukan mitigasi, kita melakukan penanganan terhadap risiko. Sesungguhnya mitigasi risiko, sesungguhnya risiko tadi semua di tahapan pengadaan ada, dan sesungguhnya kita juga bisa melakukan mitigasi risiko di semua tahap. Kita juga bisa melakukan intervensi kepada sistem yang pertama, pengelola PA termasuk dalam proses PDJ harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini clear, ini jelas. Auditor ketika melakukan audit tentu membandingkan kondisi dengan kriterianya. Oleh karena semua insan yang terlibat dalam pengelolaan pengadaan tentu harus taat ajas ini, harus taat aturan ini, aturan mengenai pengadaan barang dan jasa dan aturan-aturan lain yang relevan. Karena dipastikan audit membandingkan antara kondisi dengan itu. Kemudian setiap penanggung jawab pengelola anggaran dalam PBJ agar menghindari yang kami biasa sebut 3E, ketidakefektifan, ketidakekonomisan, dan ketidakefisienan. Sehingga kalau ini mereka lakukan, ini dengan bahasa lain tentu sama dengan poin yang pertama tadi, agar mereka melakukan sesuai dengan ketentuan, agar terhindar dari dampak hukum. Kemudian yang ketiga, sistem pengendalian intern termasuk di dalamnya manajemen risiko harus didesain, harus dijalankan secara efektif dan tentu secara kontinu, berkontinuitas agar pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, manfaatnya sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu tentu peningkatan kapabilitas SDM. Kalau kita urut-urut Bapak Ibu, semua kasus-kasus korupsi yang terjadi, muara akhirnya ada pada orangnya. Muara akhirnya ada pada SDM-nya. Tentu penting bagi kita untuk agar ini tidak terjadi, agar peningkatan kapabilitas SDM untuk mendukung tercapainya PBJ yang akuntabel, tertib, efektif, dan efisien. Ini barangkali Bapak Ibu pengantar diskusi kita pada siang hari ini. Masih cukup banyak waktu buat kita untuk dapat berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Bu.